Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Belum semuanya, yang semangat dong. Shalom Bapak Ibu. Wah, gitu dong. Haleluya. Kita masuk bulan Agustus, bulan di mana selalu identik dengan apa? Kemerdekaan. Betul. Bulan Agustus itu mengingatkan kita akan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan kemerdekaannya, bangsa kita berjuang habis-habisan, mati-matian. Makanya kalau setiap Agustus itu banyak lomba-lomba, ya kan? Apa tujuannya? Untuk mengenang kembali perjuangan zaman dulu kemerdekaan. Meskipun ya lombanya makan kerupuk ya, tapi juga berjuang. Susah loh saudara. Apalagi kerupuknya yang ada talinya dari naik turun tuh susah loh. Panjat pinang apalagi, udah licin, hitam semua. Ya, itu banyak lomba-lomba yang menggambarkan perjuangan dalam meraih kemenangan. Beda dengan bangsa-bangsa lain, karena ada bangsa lain yang kemerdekaannya itu adalah pemberian dari penjajahnya. Ada, saudara. Nggak perlu sebutkan negaranya ya, bisa googling. Tapi bangsa kita beda. Bangsa kita sungguh-sungguh berjuang melawan penjajahnya. Dengan sengit, dengan bambu runcing melawan senjata api. Agak jauh banget ya maksudnya, tapi melawan dan menang pada akhirnya. Karena itu hari ini kita mau tepuk tangan buat para pahlawan yang sudah meraih kemerdekaan. Tepuk tangan dong yang sudah berjuang, bahkan memberikan nyawanya bagi kemerdekaan bangsa kita. Dan tepuk tangan juga buat diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari bangsa yang luar biasa itu. Loh, bangga gak jadi bangsa Indonesia? Enggak semua lagi. Bangga gak? Bangga dong, bangsa kita itu berjuang loh dapat kemerdekaan. Bukan pemberian. Berjuang kita. Nah, karena kita adalah bagian dari bangsa yang berjuang, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus berjuang. Bilang sama sebelahnya, berjuang loh. Dalam hidup kita menjalani hari demi hari di bumi ini, kita itu harus berjuang Bapak Ibu. Karena kita akan menemui banyak halangan, banyak rintangan. Dan seringkali halangan dan rintangan itu begitu sulit untuk dilalui, begitu berat untuk dilawan, begitu besar untuk dikalahkan, bagaikan melawan raksasa. Karena itu hari ini tema kita adalah hadapi raksasamu. Nah, untuk belajar menghadapi raksasa, kita akan belajar dari sebuah kisah yang sudah lama mungkin Bapak Ibu nggak dengar, tapi pernah dengar waktu sekolah minggu dulu. Kisah tentang Daud melawan raksasanya. Siapa itu? Goliat. Pinter adik-adik ya. Nah, kita dengar hari ini tentang kisah Daud dan Goliat. Kisah ini ada di 1 Samuel 17, kita nggak baca ayatnya karena panjang ya. Panjang, nanti akhirnya kita cuma baca ayat doang. Saya ceritain secara singkat. Suatu waktu orang Filistin sudah berkemah, berkumpul di Soko, dan orang Israel di lembah Tarbantin. Mereka berhadap-hadapan. Wah, gitu ya, siap berperang. Mereka sudah bawa perlengkapannya semua. Pedangnya, lembingnya, panahnya, macam-macam lah ya. Bayangin kayak film-film Hollywood yang sedang zaman dulu gitu ya. Perang, mau perang nih, siap mau perang. Tiba-tiba muncul seorang pendekar. Pendekar, bukan pendek tapi mekar ya. Bukan, ini pendekar sesungguhnya ini ya. Prajurit ini. Dia maju ke depan, tingginya 3 meter saudara. Saudara bisa bayangin tinggi 3 meter kayak apa? Saya ngelihat Matthew udah tinggi. Matthew cuma 185 ya Matthew ya? 186? Iya, situlah pokoknya ya. Ini 3 meter saudara. Kira-kira plafon ini nyampe nggak 3 meter ya? Kira nyampe lah ya, bayangin. Saya 175, segini lihatnya orangnya. Apalagi Daud waktu itu kan masih muda ya, masih remaja, nggak tahu berapa tingginya. Saya aja mau mendongak ke atas lihatnya, apalagi Daud. 3 meter tingginya. Dan dia nggak cuma tinggi saudara, dia juga kuat. Kenapa? Karena bajunya, baju sirahnya beratnya 57 kilogram. Saudara bisa bayangkan? Saudara ke supermarket ya, Alfa, Indomaret, saudara cari beras yang 5 kiloan. Tahu? Beli 11. Dipakai. Itu beratnya bajunya sih, Goliat saudara. Itu baru 55 kilo ya, kurang 2 kilo. Itu 57 kilo, bayangin, seberat itu. Berarti dia kuat banget. Dia bisa berjalan dengan bebas dengan beban baju seberat itu. Dan tombaknya, ujung tombaknya, mata tombaknya aja 7 kilogram. Nah, ini orang kuat banget. Dan dia maju.
menghadapi orang Israel di lembah terbantin. Dia berseru-seru, dia nantang, ayo 1 lawan 1. Gitu ya, 1 lawan 1. Kalau kamu menang, bangsaku kalah. Kalau aku menang, bangsamu yang kalah. Kira-kira gitu. Dan tahu nggak Goliat berseru-seru itu sehari 2 kali Bapak Ibu. Pagi dan sore. Seperti nama rumah makan Padang. Pagi sore. 2 kali sehari dia ke hadapan bangsa Israel. Ayo, mana lawannya? Mana lawanku? Ayo. Wah, mungkin dia juga mulai mencemooh ya, penakut kalian. Apalah bla 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 gitu ya. Dan itu dilakukan selama 40 hari. 40 hari, Saudara. Dia menteror, mengganggu mentalnya, udah kena mental semua tuh orang Israel. Segede gitu, bahkan saya yakin bahwa selama 40 hari itu Raja Saul sudah cari tuh, ayo siapa yuk, siapa yang bisa melawan yuk, sampai dikasih hadiah. Kalau yang bisa mengalahkan ya, dikasih pertama adalah harta kekayaan. Yang kedua dikasih menikah dengan dengan anak raja, menikah dengan anak raja. Dan yang ketiga lucu nih, yang ketiga dibebaskan pajak buat seluruh keluarganya. Ternyata sejak zaman dulu, pajak itu cukup membebani juga ya. Karena sampai ada 3 hal ini, dikasih harta, dinikahkan dengan anak raja, dan dibebaskan dari pajak seluruh keluarganya. Tapi tetap aja gak ada yang berani maju. Pikirnya ngapain juga maju kalau mati. Kan itu hadiah kalau menang, dan kayaknya susah tuh menang. Singkat cerita, datanglah Daud nganterin makanan untuk kakak-kakaknya yang jadi tentara di sana. Dan dia mendengar perkataan si Goliat. Lalu Daud bertanya sama orang-orang di situ, siapa orang ini yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Siapa orang ini? Dan Daud enggak cuma bertanya sama satu orang, dia keliling lagi, dia nanya sama sana, dia nanya sama ke situ, dia nanya ke sana, dia nanya sama banyak orang. Sampai akhirnya yang Daud lakukan terdengar oleh Raja Saul. Saul berpikir, siapa Daud ini? Jangan-jangan ini yang Tuhan kirim. Mana orangnya? Datang, masih muda, kemerah-merahan mukanya gitu ya. Masih muda, masih remaja. Lalu si Saul bilang, kayaknya kamu gak bisa menang deh Daud. Ini orang ini udah dari muda jadi prajurit. Tapi Daud cerita sama Saul, Raja, aku ini sudah mengalahkan singa dan beruang saat aku mengembalakan domba-dombaku. Allahku menuntun aku mengalahkan para singa dan beruang itu. Dan dengan begitu Saul diyakinkan, atau mungkin Saul sudah desperate ya. Ya udahlah, pokoknya ada yang lawan lah, udah 40 hari nih. Dan majulah Daud. Dia ke sungai, dia ambil 5 batu, dia bawa tongkatnya, tongkat gembala, dan dia bawa alat umbannya. Dan kita tahu endingnya kan? Goliat maju, Daud maju, dilempar. Tahu umban ya? Umban itu seperti tali yang ujung di tengah-tengahnya ada kulit hewan. Lalu ditaruh batu, diputar-putar, lalu dilepas gitu ya. Seperti katapel tapi beda cara. Dan tahu kisahnya bahwa Goliat jatuh dan dipenggal kepalanya. Saat Daud sebelum melemparkan umbannya, dia berkata pada Goliat, engkau datang padaku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah pertempuran Daud dengan raksasa ini? Yang pertama, kita harus mengenali raksasa kita. Saudara, sadari bahwa raksasa pertama Daud bukanlah Goliat. Oh ya? Siapa dong? Raksasa pertama Daud adalah beruang dan singa yang berusaha menerkam domba-dombanya. Bagi Daud yang remaja, beruang itu juga gede loh saudara. Singa apalagi? Saudara berani hadapi singa sama beruang? Saya juga nggak berani saudara. Ya, itulah raksasa pertamanya Daud. Singa dan beruang. Yang pasti pertama dihadapi pasti dia gemeter juga, takut juga. Tapi karena dia berusaha melawan, dia hadapi singa dan beruang itu. Lama-lama biasa.
Lama-lama dia tahu triknya. Oh, singa dan beruang enggak bisa pakai tongkat. Enggak bisa jarak dekat, jarak jauh. Dia melatih cara dia mengumban sampai tidak pernah meleset. Dan dengan segala pengalaman itu, bagaimana dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang, Daud menjadi terlatih, Bapak Ibu. Dan Allah menggunakan semua latihannya itu untuk melawan raksasa berikutnya, yaitu Goliat yang tadi kita baca. Kalau Daud cuma tahu bahwa Allah beserta dengan dia, tapi Daud nggak punya kemampuan, keahlian, nggak pernah latihan, mungkin dia akan pakai baju sirahnya Saul dan dia bawa pedang lawan Goliat. Yo pasti kalah, powernya pasti kalah sama Goliat. Daud kan masih muda dan tidak terlatih sebagai tentara. Tapi Daud punya strategi, sama seperti dia menghadapi singa dan beruang. Dengan apa? Jarak jauh. Kalau Bapak Ibu main game MOBA, namanya marksman. Marksman itu lemah biasanya ya. Tapi dari jauh dia tembaknya, dia. Dan biasanya efeknya tuh sakit sekali. Ya, tadi. Para gamer ngerti ini. Oh, Bapak Ibu nggak ngerti ya? Bukan gamer sih ya. Main dong sekali-sekali sama anaknya. Sehingga dari jarak jauh dengan satu kali lemparan fatal dan selesailah si Goliat. Tahukah saudara bahwa Tuhan mempersiapkan Daud tanpa dia ketahui sampai dia melawan Goliat? Artinya kalau hari ini Bapak Ibu saudara sedang mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak mengenakan hidupmu. Saudara, itu mungkin seperti saat Daud ketemu singa dan beruang. Tuhan sedang persiapkan engkau untuk menghadapi raksasa yang berikutnya. Hadapi saudara. Amin. Lalu setelah mengalahkan Goliat, apakah Daud selesai berhadapan dengan raksasa? Ternyata enggak loh saudara. Ada banyak raksasa lain dalam hidup Daud. Raksasa berikutnya adalah di 2 Samuel 11. Tolong tampilin ayatnya. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Ini raksasa berikutnya. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud nggak ikut perang, dia tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang apa saudara? Perempuan sedang mandi. Lagian mandi kok ya di atas itu ya kelihatan. Dan perempuan itu adalah sangat elok rupanya. Inilah raksasa berikutnya. Siapa Pak raksasanya? Batseba? Oh enggak dong, Batseba imut, lucu dan manis saudara. Bukan, raksasanya adalah hawa nafsunya Daud. Raksasa itu enggak selalu dari luar saudara. Raksasa itu bisa dari dalam. Raksasanya itu dari dalam diri Daud sendiri, hawa nafsunya. Dan kita tahu bahwa melawan raksasa yang ini, Daud menang atau kalah? Daud kalah. Dia berselingkuh, dia menghamili Batseba, dan pada akhirnya dia membuat sebuah rencana agar suami Batseba mati di medan perang. Hati-hati saudara. Raksasa kita enggak selalu kayak Goliat yang mengerikan, tinggi besar. Raksasa kita kadang seperti hal yang godaan yang nikmat dan menyenangkan. Dan setiap orang punya godaan pada kelemahannya masing-masing. Daud dalam hal hawa nafsu seksualnya. Tapi ada orang yang raksasanya di bidang duit. Godaannya soal duit. Kalau kena seks dia enggak ini dia setia sama istrinya. Tapi soal duit, wah kelepek-kelepek dia saudara. Ada juga yang lemah dalam hal kekuasaan, kehormatan, harga diri. Wah ini kalau disentil harga dirinya, bahaya saudara, bisa kesurupan dia. Kesurupan emosi. Orang kayak gini enggak bisa disalahin saudara. Enggak bisa disalahin. Dia selalu maha benar dan dia lemah di sana. Karena itu mesti kenali apa raksasamu saudara. Supaya engkau bisa melawan dengan tepat. Engkau bisa melawan dengan benar. Ini loh yang dilawan, bukan yang itu, yang ini loh. Saudara tahu kenapa Daud ambil 5 batu? Takut meleset Pak?
Kalau saudara baca Alkitab dengan benar-benar. Tidak usah baca di sarang, googling aja. Goliat itu punya 4 saudara. Ada 5 raksasa saat pertempuran itu. Yang maju Goliat, yang 4 di belakangnya. Jadi saat Daud lihat, ada 5 nih. Dia ambil 5 batunya. Dan kalau nggak percaya nih ya, kita buka ya. Nih. 2 Tawarik, mana ya ayatnya? Satu Tawarik 20 ayat 5. 1 Tawarik 20 ayat 5. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi. Siapa saudara? Saudara Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan di Tawarik pasal 20 ada berapa orang lagi? Ada 3 kalau salah. Yang disebutkan saudara Goliat yang gede-gede badannya. Jadi bayangkan bahwa ketika Daud tahu bahwa musuhnya Goliat, bukan Lahmi yang di belakang. Dia kenali yang mana raksasanya. Bayangin, yang nantang Goliat tapi dia ngumbannya ke Lahmi gitu ya. Kan gak lucu gitu, gak kelar urusannya. Saudara masih kenali raksasamu, yang mana kelemahanmu? Yang mana kelemahanmu? Yang mana yang menghadang langkahmu? Dan raksasa kita seringkali tidak dari luar, tapi dari dalam diri kita. Dan gak berhenti di situ, ada raksasa lain yang menghadapi Daud. Yaitu soal Absalom. Saudara tahu Absalom? Itu anak Daud. Absalom mengkudeta Daud. Dia mengkudeta Daud. Bahkan melakukan hal-hal yang mempermalukan Daud begitu rupa. Dan raksasa yang ini tergolong raksasa ego, raksasa harga diri, kehormatan, kekuasaan. Tapi yang ini Daud menang. Daud tidak melawan Absalom, dia tinggalkan semua, dia tinggalkan istananya, dia tidak melawan. Dia tahu bahwa semua kekuasaan, kehormatan ada di tangan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, akan ada banyak raksasa yang datang dalam kehidupanmu, yang menghadang langkahmu. Karena itu kita perlu mengenali yang mana raksasa kita. Karena seringkali bentuknya enggak mengerikan kayak Goliat, tapi terlihat cantik dan menggemaskan kayak Batseba. Hal yang kedua, setelah kita mengenali raksasa kita harus menghadapinya. Jangan pernah lari dari masalahmu, saudara. Jangan pernah lari dari raksasa yang ada di depanmu. Hadapi. Tapi hadapinya satu-satu. Daud menghadapi Goliat, satu orang kan? Lalu Daud enggak merasa, wih satu kena nih, mumpung ada roh Tuhan padaku. Ayo yang 4 maju. Songong gitu ya. Daud enggak gitu kan? Satu-satu. Ya udah, Goliat dulu. Artinya dalam hidup kita kadang semrawut, saudara. Banyak hal semrawut. Yuk hadapi satu-satu. Coba diurai dulu benang yang kusut itu. Beresin mana yang bisa. Ada kalanya saudara, ada masa tiba-tiba ada datang banyak raksasa. Kayak gini misalkan. Siapa yang pernah alami gini? Tiba-tiba dalam hidupmu engkau berhadapan dengan dana pendidikan anak, dana kesehatan, mau nabung, punya rumah, anak-anaknya kalau sekolah naiknya barengan, ada uang pangkal, uang kegiatan, orang tuanya sakit, anaknya sakit, pasangannya sakit, bisnisnya turun, enggak ada duit. Ada masalah keluarga dengan pasangan, dengan keluarga yang lain. Itu bisa tetap barengan? Bisa barengan, saudara. Itu seperti saudara lagi diam dikerumuni banyak raksasa. Banyak banget ya, tinggi-tinggi gede semua ini. Gimana nih ngaturnya nih? Hadapi satu-satu. Lu kan banyak. Iya, hadapi satu-satu. Kita buka Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Ini ayat yang sering kita baca. Yuk, bersama ya, 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sehari cukuplah untuk. Ayat ini jangan disalah artikan bahwa kita nggak boleh punya planning buat besok hari. Nggak, salah. Nggak gitu ya. Ayat ini bicara tentang hadapi satu-satu. Hari ini. Perang dulu hari ini. Kalahkan raksasa hari ini. Besok, urusan besok. Ada lagunya itu. Saya mana lagunya. Hari ini ya hari ini,
Esok ya sudah lihat nanti gitu ya. Kok fals suaranya. Tapi hadapi satu-satu. Hari demi hari, saudara. Karena kalau saudara langsung hadapi semuanya, selesai, saudara. Stres, saudara. Murung, cemberut, kendor semua, saudara. Karena banyak ke bawah kan, gravitasi. Cepat tua, saudara. Bahkan ketika murid-murid Yesus datang pada Tuhan, Tuhan ajarin kami berdoa. Tuhan ajarin mereka berdoa. Dan satu kalimat bilang begini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan gak ajar, berilah kami pada hari ini makanan kami untuk sebulan. Hari ini, secukupnya. Hari ini, ya hari ini. Besok, lihat nanti. Bukan yang tidak boleh mikir besok makan apa, enggak. Tapi hadapi satu persatu. Kalau enggak gitu, saudara akan sulit untuk bersyukur, saudara. Tidak akan bisa bersyukur. Karena begitu selesai hal yang satu ini, saudara masih ngeluh lagi. Ya, yang itu belum. Kelar lagi yang ini, ya yang itu belum. Loh kapan bersyukurnya? Firman Tuhan bilang, bersyukurlah senantiasa. Itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini, ya hari ini. Kalahkan satu-satu. Dan kadang orang susah bersyukur karena begini. Ada seorang anak kecil sedang menangis di tepi sungai. Nangis dia, datanglah bapak-bapak lewat. Loh dek, kenapa kamu nangis? Si anak bilang, uang saya hilang Pak, 5.000. Uang saku saya hari ini 5.000. Hanyut di sungai. Sambil nangis, saya nggak punya uang lagi nih, saya gini. Lalu si bapak kasihan, ya udah nih bapak ganti uangnya ya, kasih 5.000. Bilang apa? Makasih gitu ya. Dan anaknya sedeseng, dapat uang 5.000. Si bapak jalan lagi. Baru 5 langkah, tuh anak nangis lagi. Ya, nangis lagi loh. Bapaknya bingung loh kan, kok nangis lagi? Masa uangnya terbang lagi? Samperin. Kok kamu nangis? Iya Pak, loh itu uangnya ada masih kan? Iya Pak, kenapa nangis? Kan kalau uang saya nggak hilang, uang saya jadi 10.000 harusnya Pak. Nggak akan pernah bisa bersyukur, saudara. Dikasih 1 juta pun, seandainya uang saya nggak hilang, 1.500.000 uang saya ya. Nggak pernah bisa bersyukur, saudara. Kalau engkau nggak kelarin satu-satu, kau lihat banyak begitu, nggak pernah bisa bersyukur. Hadapi satu. Caranya gimana? Ya tergantung apa masalahmu, saudara ya. Jadi yang pertama kenali rasa-rasamu, yang kedua hadapi satu-satu, yang terakhirin saudara. Yang ketiga, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Tuhan itu baik. Bilang sama sebelahnya, Tuhan itu baik. Saat engkau berada di tengah-tengah kepungan para raksasa, engkau perlu menguatkan percayamu pada Tuhan. Engkau perlu menundukkan dirimu, berlutut di hadapan Tuhan dan menguatkan percayamu pada Tuhan. Bahwa Allah itu baik, bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saking baiknya Tuhan bahwa setiap rasa saya engkau hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Saya sedikit kesaksian. Saya menikah tahun 2004. Kami menikah, lalu istri saya bawa pulang ke Banyuwangi waktu itu. Dan bulan November ya, itu dia awal bulan dia hamil. Wah kami bersuka cita hamil karena istri saya itu kandungannya agak kurang baik, agak menghadap ke belakang dan beberapa lah. Jadi kalau bisa hamil puji Tuhan, kami bersyukur, kami saksian kemana-mana, saudara. Waduh, istri gue hamil. Yang dokter bilang gak mungkin, oh mungkin nih hamil nih. Akhir November keguguran, saudara. Keguguran. Apa rasanya? Malu, saudara. Rasanya malu. Itu keguguran. Desember akhir, indung telur sebelah kirinya pecah. Harus disesar, harus diangkat setengah. Dokternya bilang ke saya setelah operasi, Pak, istrimu ini kandungannya kurang baik, keras, menghadap ke belakang, dan indung telurnya cuma 11 sekarang.
Jadi agak sulit punya anak. Ya, anak bapak-bapak. Padahal kami sangat senang punya anak, sangat pengen punya anak. Lalu 2005 saya pindah ke Jakarta. Saya buka bengkel, karena di Banyuwangi ayamnya rugi, kena flu burung. Saya tutup, saya buka Jakarta. Di Jakarta saudara tahu, saya sakit-sakitan saudara. Di Banyuwangi saya nggak sakit, di Jakarta nggak sakit. Saya, kalau sudah tahu Bro Joshua sering masuk rumah sakit karena batu ginjal, nah saya kayak gitu dulu. Setahun bisa 4 kali, bisa lebih mungkin. Sampai kami hafal sama para susternya. Sampai susternya kalau ketemu saya, Pak Denny rindu kami ya? Rindu gimana sus? Karena tiap kali dibuang batunya tumbuh lagi dan mampet di ureternya. Mampet lagi, gak bisa kencing lagi, demam lagi. Itu terus berulang saudara. Akhirnya apa? Uangnya habis. Tokonya, saya buka toko spare part, ya sepi, orang jarang buka. Saya kan jarang buka, habis saudara. Mobil dijual, tidak punya apa-apa, tidak mampu bayar sewa tokonya lagi gitu ya, bangkrut saudara. Saudara tahu bahwa di Indonesia, penyebab perceraian terbesar adalah soal ekonomi. Tidak tahu ya? Cari datanya, ada banyak, jika googling. Sekarang itu sangat mudah cari data saudara. Perceraian terbesar di Indonesia, nomor dua terbesar adalah ekonomi. Ekonomi bisa memicu pertengkaran terus-menerus. Ekonomi bahkan bisa, karena pertengkaran bisa memicu KDRT pada akhirnya. Dan akhirnya divorce, bercerai. Saudara, masalah ekonomi itu berat dalam rumah tangga. Itu raksasa yang kami alami waktu itu. Tapi hari ini, kalau saudara lihat saya, kami gak bercerai, kami tetap gemuk, artinya masih bisa makan ya. Dan anak saya 3, saudara. Yang dokter bilang gak bisa punya anak saya 3, saudara. Yang awalnya kami mau pacaran terus, gak bisa lagi, 3 soalnya anaknya. Dan apakah rasa saya berhenti? Apakah gak datang lagi masalahnya? Masih ada sampai sekarang, saudara. Raksasa yang lain, yang lebih besar dari yang dulu. Lalu gimana? Ya hadapi aja, saudara. Hadapi satu-satu. Dan percaya, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu selalu baik. Kalau kita nggak ngerti, merasa Tuhan itu jahat, kita belum mengerti apa yang Tuhan perbuat buat kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini. Apa raksasamu hari ini? Ekonomi kah? Saya sudah pernah dulu. Dan sekarang juga mulai lagi nih ekonomi. Kesehatan kah? Sama. Dulu sudah lewat, ada lagi soal kesehatan. Hubungan selalu ada. Semua rasa saya itu mengepung kita semua. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia lihat Goliat tingginya 3 meter, saudara. Buset, tinggi banget. Tapi ketika Daud lihat ke belakang, dia lihat Allahnya mengatasi langit, saudara. Bahkan tidak kelihatan, cuma jempolnya doang di bumi ini. Kan bumi tumpul kakinya kan? Bumi tumpul kaki Allah kalau dia bilang. Dan Daud melihat Tuhannya besar tak terkira, dilihat cemen ini mah, kecil. Dilempar umbannya, selesai. Kalau hari ini engkau sedang dalam masalah, seberat apapun masalahmu, Tuhanmu lebih besar. Sebesar apapun rasamu, Tuhanmu lebih besar. Dan firman Tuhan menjaminnya bahwa pencobaanmu enggak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Saya undang musik ke depan. Mari di bulan Agustus ini, kita juga mau merdeka dengan mengalahkan raksasa yang mengepung kita satu persatu. Amin. Bila sama sebelahnya, ayo menang lawan rasasamu. Kenali rasasamu, hadapi satu-satu, dan percaya pada Tuhan. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara, anugerah terbesar buat kita bukanlah ketika Tuhan membuang rasasamu, bukan. Anugerah terbesar buat kita adalah bukan ketika masalahmu hilang, bukan saudara. Anugerah terbesar bagi kita adalah
ketika Tuhan Yesus meninggalkan kealahannya, lahir di bumi jadi sama kayak kita. Bahkan dia mati menebus dosa kita. Dan dia bangkit supaya kita yang percaya ini lahir baru. Dan di situ sepertinya Tuhan naik ke surga jadi pengantara kita. Itulah anugerah terbesar. Amin. Kalau cuma soal ekonomi, saudara, kesehatan, hubungan kecil, saudara. Karena yang terbesar sudah Tuhan anugerahkan pada kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kalaupun ada hari ini kau hadapi raksasa-raksasa di bumi ini, itu latihanmu, saudara. Latihan kita, mempersiapkan dirimu untuk merubah karaktermu, mendewasakan dirimu, merubah cara pikirmu, merubah point of view-mu, merubah hatimu. Agar kau tahu betul bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang mengatasi langit, yang berkuasa atas segalanya. Dan bahwa Allah itu, dia Immanuel, dia bersama-sama dengan kita. Amin. Saya tutup pakai berdiri. Kita punya Allah yang besar. Tuhan, kau sungguh besar. Katakan karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Katakan Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami dikepung oleh raksasa, datang pada Tuhan hari ini. Datang pada Tuhan. Dia selalu membuka tangannya untuk datang dalam pelukannya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apa yang kau alami hari ini tidak sampai mencucurkan darah. Apa yang kau alami hari ini Tuhan sudah mengalami lebih dulu saat dia jadi manusia. Dia tahu kesesakanmu, dia tahu air matamu, dia tahu penderitaanmu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku telah mengalahkan dunia. Dan Tuhan yang sama ada dalam diri kita hari ini. Dalam kesesakanmu, saudara, mengucap syukurlah senantiasa. Dalam menghadapi lawan-lawanmu, mengucap syukurlah senantiasa. Dia Tuhan yang baik, tidak pernah meninggalkan, selalu memegang tanganmu, saudara. Bahkan menggendongmu saat engkau lemah. Mari naikkan cepat juga sama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur.
Kau angkat, Kau buat berharga. Kau tebus Tuhan. Kau tuntun Tuhan. Kau perbaiki. Tuhan, terima kasih buat segenap raksasa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu itu baik buat kami karena Engkau selalu bekerja Tuhan dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi, yang terpanggil sesuai rencana. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan Roh Kudus, kuatkan masing-masing kami dalam hati, dalam pikiran kami, bahwa sungguh Tuhan, kami akan menang melawan raksasa itu bersama dengan Tuhan Allah semesta alam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang besar itu. Dan silakan duduk Bapak Ibu.